Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Balighu Anni Walau Ayah, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku sekalian, pada perjumpaan kita kali ini Al-Fakir akan mencoba membahas atau mengkaji tentang bagaimana cara turun kita di dalam sujud. Jadi saat kita i'tidal kemudian mau turun ke sujud, itu bagaimana cara turunnya? Apakah tangan dulu yang sampai ke lantai atau lutut dulu? Tangan dulu atau lutut dulu? Nah, ini adalah dua cara yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang pakai tangan dulu, ada yang pakai lutut dulu. Ya. Kalau lutut dulu, ini lutut dulu. Allah, lutut dulu. Akbar, baru tangan. Ada yang tangan dulu. Allah, nah, tangan dulu, baru lutut. Nah, mana yang benar dari dua cara ini? Nah, kita ambil pendapat daripada 4 mazhab. Imam Maliki dan juga Imam Al-Auza'i, Imam Maliki dan Imam Al-Auza'i, mereka berpendapat bahwa untuk turun dari i'tidal ke sujud, itu yang pertama kali menyentuh lantai adalah tangan dulu. Baru lutut. Ini yang mengamalkan adalah mazhab Imam Maliki dan juga Imam Al-Auza'i. Nah, mereka ini berpendapat ini merujuk kepada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Nah, di dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah turun seperti turunnya unta. Nah, kalau unta kan turun tangan dulu, baru lutut. Nah, cuman memang di hadis ini agak kontradiktif isinya. Ini kontradiktif antara kalimat yang pertama di awal hadis ini dengan anjuran yang kedua di akhir hadis. Di awal hadis ini dikatakan jangan turun seperti turunnya unta. Tetapi kemudian di akhir hadisnya dikatakan maka turunlah dengan meletakkan tangan dulu baru lutut. Nah, Imam Maliki merujuk kepada hadis ini lalu mengambil pendapat bahwa untuk turun saat sujud itu tangan dulu baru lutut. Nah, ini adalah pendapat Imam Maliki dan Imam Al-Auza'i. Tetapi Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, dan salah satu riwayat daripada Imam Maliki itu mengambil pendapat bahwa lutut dulu baru tangan. Lutut dulu baru tangan. Ini mengambil hadis dari Wa'il bin Hujr. Nah, ini ada hadis Wa'il bin Hujr. Ini hadisnya juga hadis sahih. Hadis ini menerangkan tentang Wa'il bin Hujr melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nah, Wa'il bin Hujr itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau turun sujud itu meletakkan daripada lututnya dulu baru tangan. Nah, ini hadis ini menerangkan berbeda dengan hadis yang pertama yang diamalkan oleh Imam Maliki dan Imam Al-Auza'i. Hadis ini memerintahkan
yaitu turun lutut dulu baru tangan. Wa idza nahadha, dan apabila Rasulullah berdiri dari sujudnya tadi, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, mengangkat daripada tangannya baru lututnya. Nah, hadis ini diamalkan oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan juga satu riwayat daripada Imam Maliki. Nah, jadi kesimpulannya, dari dua gerakan ini, dari dua cara ini, tangan dulu baru lutut, ataupun lutut dulu baru tangan, intinya kedua-duanya adalah benar. Yang mau mengamalkan tangan dulu, baru lutut turun, ini adalah mengikuti pendapat daripada Imam Maliki dan Imam Al-Auza'i. Dan yang bagi yang turunnya lutut dulu, baru tangan, ini juga benar, mengamalkan daripada pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan salah satu riwayat Imam Hambali. Ini kedua-duanya ada hadisnya, ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saling kita salah menyalahkan di antara dua gerakan ini, karena kedua-duanya adalah benar. Bagi kita yang telah mengetahui ada dua pendapat ini, maka wajiblah bagi kita untuk melaksanakan pilihan hukum. Karena sesungguhnya kaidah ilmu fikihnya, apabila dalam satu hal terdapat beberapa pendapat para ulama, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan pilihan hukum. Maka untuk diri kita, pilihlah salah satu di antara dua tadi. Apakah kita mengambil pendapat yang tangan dulu baru lutut, atau pendapat lutut dulu baru tangan? Ambil salah satunya. Tidak boleh kita kedua-duanya. Harus salah satunya untuk pribadi kita. Dan dengan catatan, jangan menyalahkan orang lain yang mengambil pendapat berbeda dengan kita, asal mereka mengambil salah satu dari dua pendapat ini. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga berkah bagi kita semua. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Mudah-mudahan Allah meridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.